infrastruktur seperti listrik dan kesehatan untuk pertumbuhan ekonomi regional dengan studi kasus di Kelurahan muncul. Let's go! Investasi pada infrastruktur adalah kunci utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di berbagai daerah. Ini bukan hanya soal membangun jalan atau gedung, tetapi tentang menciptakan kehidupan yang lebih baik bagi semua orang. Bayangkan seorang ibu yang harus menempuh perjalanan jauh demi membawa anaknya ke rumah sakit, atau seorang pedagang kecil yang kehilangan pendapatan karena listrik padam. Ini bukan sekadar cerita, tetapi kenyataan yang dihadapi oleh banyak masyarakat kita. Ketika listrik lebih stabil, usaha kecil berkembang. Ketika fasilitas kesehatan lebih dekat, kualitas hidup meningkat. Infrastruktur yang memadai memberikan harapan dan peluang, tidak hanya untuk hari ini, tapi juga untuk masa depan yang lebih cerah. Namun, tantangan seperti akses terbatas ke fasilitas kesehatan, jaringan listrik yang rentan, dan kurangnya teknologi modern masih menjadi penghalang di banyak wilayah. Isu-isu ini juga sangat terasa di Kelurahan Muncul, di mana masyarakat menghadapi berbagai kendala yang menghambat kemajuan. Bagaimana kondisi ini memengaruhi kehidupan sehari-hari warga, dan apa yang bisa dilakukan untuk mengatasinya? Mari kita lihat lebih dalam bagaimana Kelurahan Muncul menjadi cerminan dari perjuangan untuk membangun infrastruktur yang lebih baik bagi semua. Selamat pagi semua, hari ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat penting untuk masa depan Kelurahan Muncul, yaitu investasi infrastruktur. Infrastruktur yang baik bukan hanya tentang pembangunan fisik, tetapi juga tentang akses yang lebih baik untuk semua masyarakat, mulai dari kesehatan dan juga kelistrikan. Bayangkan jika kita memiliki rumah sakit yang lebih dekat atau listrik yang tidak sering padam, ini bukan hanya soal kenyamanan, tetapi juga soal kelangsungan hidup dan kualitas hidup yang lebih baik. Meski beberapa sektor sudah berkembang, Kelurahan Muncul masih menghadapi tantangan yang besar, terutama dalam aspek kesehatan dan juga kelistrikan. Masih banyak warga yang kesulitan mengakses rumah sakit besar yang jauh, mengalami pemadaman listrik yang sering, mengganggu aktivitas ekonomi, dan berhadapan dengan birokrasi kesehatan yang belum merata. Semua ini adalah isu yang perlu kita perhatikan agar wilayah ini bisa berkembang dengan baik. Untuk itu, kita perlu bekerja sama untuk memastikan pembangunan infrastruktur yang efektif dan juga berkelanjutan. Pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta harus bersatu padu. Pemerintah tanggung jawab atas kebijakan dan juga regulasi, sementara sektor swasta bisa membantu melalui pendanaan dan pengelolaan. Masyarakat juga harus ikut serta dalam perencanaan dan pengawasan. Dengan kolaborasi ini kita dapat memastikan bahwa infrastruktur yang dibangun benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan berkelanjutan. Investasi dalam infrastruktur memiliki dampak yang sangat luas, tidak hanya bagi masyarakat langsung, tentunya juga berdampak pada pertumbuhan ekonomi wilayah secara keseluruhan. Ketika fasilitas kesehatan ditingkatkan dan akses listrik menjadi stabil, maka akan terciptanya peluang ekonomi baru. Seperti misalnya kendaraan listrik yang lebih baik akan membuka peluang bagi pengusaha kecil dan menengah untuk lebih berkembang. Lokal akan lebih yakin untuk mengembangkan usahanya, tersebut tentunya akan menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan. Juga dengan sektor kesehatan, di mana jika warga mendapatkan perawatan yang memadai, maka mereka akan lebih sehat dan tentunya juga akan lebih produktif, yang pada akhirnya akan berdampak positif pada ekonomi lokal. Era digital ini, teknologi juga bisa menjadi kunci untuk mempercepat pembangunan infrastruktur. Penggunaan teknologi cerdas pada sistem kelistrikan dapat membantu mengurangi pemadaman listrik dengan begitu cepat. Sementara itu, layanan kesehatan berbasis telemedicine memungkinkan warga untuk mendapatkan konsultasi medis tanpa harus berpergian jauh. Teknologi ini akan mempercepat proses pembangunan dan meningkatkan efisiensi layanan. Selanjutnya, investasi pada sektor ini adalah salah satu cara untuk mendorong Kelurahan Muncul supaya bisa bersaing dengan wilayah lain dan tentunya yang sudah lebih maju infrastrukturnya. Tanpa perubahan yang signifikan, maka kita akan tertinggal dan akan menghambat potensi besar yang dimiliki oleh daerah ini. Kendala-kendala yang ada dalam aspek kesehatan akan berdampak luas pada kehidupan masyarakat. Yang pertama seperti waktu yang tertunda. Yang jauh ke rumah sakit besar akan memperlambat penanganan yang diperlukan untuk pasien tersebut. Dalam beberapa kasus akan berakibat fatal seperti kematian. Lalu yang kedua ada dampak biaya tambahan. Masyarakat yang tempat tinggalnya jauh di rumah sakit besar mau tidak mau harus mengeluarkan biaya yang mulanya tidak sedikit. Dan hal tersebut dapat membebankan mereka, terutama bagi masyarakat yang pendapatannya itu tidak tetap atau pendapatannya berada di bawah rata-rata.
Lalu yang ketiga ada ketidakadilan layanan. Ketidakadilan layanan ini sering terjadi pada masyarakat yang menggunakan program BPJS, yang dimana program BPJS ini seharusnya menjadi solusi bagi mereka masyarakat yang tidak mampu untuk mendapatkan layanan kesehatan. Tetapi pada kenyataannya program BPJS ini menjadi mempersulit mereka dan akan mendapatkan layanan yang tidak baik. Jika dibiarkan terus-menerus, masalah ini tidak hanya menurunkan kualitas hidup warga, tetapi juga akan menurunkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah untuk segera memperbaiki akses layanan kesehatan di sana agar tidak memperburuk keadaan di sana. Seperti yang telah disampaikan sebelumnya, investasi dalam infrastruktur memiliki dampak yang sangat luas bagi kehidupan masyarakat. Salah satu sektor yang paling mendesak untuk diperbaiki yaitu sektor kesehatan. Kesehatan tidak hanya menyangkut kesejahteraan individu, tetapi juga produktivitas dan stabilitas ekonomi. Infrastruktur kesehatan di Kelurahan Muncul mencerminkan tantangan banyak daerah serupa. Meski tersedia fasilitas seperti puskesmas dan klinik kecil, keterbatasan dalam menangani kasus serius seringkali menjadi hambatan utama. Hal ini menunjukkan bahwa akses fasilitas yang layak bukan lagi menjadi pilihan, tetapi menjadi kebutuhan yang mendesak. Saat ini warga yang membutuhkan perawatan serius seperti operasi darurat atau komplikasi kehamilan harus pergi ke rumah sakit besar yang jaraknya cukup jauh. Kurangnya transportasi umum memperburuk situasi, terutama dalam kondisi darurat. Di sisi lain, program BPJS yang dirancang untuk membantu masyarakat kurang mampu seringkali menghadapi tantangan seperti proses administrasi yang panjang dan keterbatasan fasilitas. Akibatnya, pelayanan menjadi lambat sementara warga yang mampu membayar pribadi cenderung mendapat fasilitas yang lebih cepat. Kesenjangan ini merugikan kelompok masyarakat yang paling membutuhkan. Fasilitas puskesmas pun belum optimal. Ketiadaan alat medis modern, kurangnya tenaga ahli, dan stok obat yang terbatas memaksa banyak kasus dirujuk ke rumah sakit besar, menambah beban waktu dan biaya bagi warga. Kira-kira apa sih yang bisa dilakukan? Yang pertama itu bisa peningkatan kapasitas puskesmas dan pembangunan rumah sakit daerah. Yang kedua, digitalisasi layanan BPJS untuk mempercepat proses administrasi. Yang kedua, penyediaan ambulan desa dan klinik bergerak untuk memastikan akses cepat. Yang keempat, ada edukasi kesehatan masyarakat agar lebih siap menghadapi situasi darurat. Dengan langkah-langkah ini, Kelurahan Muncul dapat memiliki layanan kesehatan yang merata dan efisien. Perbaikan ini tidak hanya meningkatkan kualitas hidup masyarakat, tetapi juga mendorong produktivitas dan membuka peluang perkembangan wilayah. Berpindah ke sektor listrikan, Kelurahan Muncul sebenarnya sudah cukup merata dalam distribusi listriknya. Hampir semua rumah tangga telah memiliki akses listrik yang merupakan pencapaian yang baik. Namun, tantangannya muncul ketika cuaca buruk atau angin kencang. Pemadaman listrik yang sering terjadi ini mengganggu aktivitas masyarakat, terutama mereka yang bergantung pada listrik untuk usaha kecil seperti warung, bengkel, atau pekerjaan berbasis online. Selain itu, pemadaman listrik juga menimbulkan risiko pada peralatan elektronik yang digunakan masyarakat. Arus listrik yang tidak stabil dapat merusak peralatan elektronik rumah tangga yang tentu saja menjadi kerugian bagi masyarakat. Penggunaan teknologi cerdas dalam sistem kelistrikan dapat membantu memitigasi masalah pemadaman yang sering terjadi. Misalnya, jaringan listrik yang dilengkapi dengan teknologi pemantauan jarak jauh memungkinkan petugas untuk segera mendeteksi dan memperbaiki gangguan sebelum berdampak besar pada masyarakat. Pemadaman listrik seringkali terjadi di beberapa wilayah di Indonesia, khususnya di daerah-daerah terpencil ataupun daerah-daerah yang jauh dari perkotaan. Pemadaman listrik ini sangat berdampak dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Dampak ini tidak hanya dirasakan secara langsung oleh masyarakat, tetapi juga mempengaruhi perekonomian lokal, pendidikan, dan juga kesejahteraan umum. Beberapa dampak yang dirasakan yaitu yang pertama, dampak terhadap perekonomian lokal. Banyak usaha kecil seperti toko kelontong, warung, bengkel, ataupun usaha besar yang menggunakan teknologi sangat bergantung pada penggunaan listrik. Ketika terjadi pemadaman listrik, maka aktivitas mereka juga akan terhenti. Hal ini menyebabkan menurunnya tingkat produktivitas mereka dan juga menyebabkan kerugian finansial yang cukup besar. Yang kedua, dampak terhadap pendidikan. Pemadaman listrik juga berdampak pada pendidikan para pelajar.
Misalnya, ketika para pelajar sedang belajar di malam hari dan terjadi pemadaman listrik, maka mereka akan kehilangan akses penerangan dan juga perangkat elektronik yang dibutuhkan. Hal ini akan menghambat proses belajar mereka dan meningkatkan kualitas dari pembelajaran mereka. Jika pemerintah berinvestasi dalam jaringan listrik yang lebih dapat diandalkan, maka pemerintah juga dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia di masa depan. Dampak yang ketiga adalah dampak terhadap kesejahteraan masyarakat dan juga kesehatan. Pemadaman listrik juga seringkali menimbulkan rasa ketidaknyamanan bagi masyarakat. Hal ini karena masyarakat kehilangan pendinginan, penerangan, dan bahkan rasa aman. Selain itu, fasilitas kesehatan juga terkena dampaknya. Misalnya, di rumah sakit pastinya ada pasien yang sedang dirawat. Ketika terjadi pemadaman listrik, maka proses perawatan para pasien akan terhambat dan bahkan menimbulkan resiko yang cukup besar. Untuk meminimalisir dampak tersebut, pemerintah dapat mempertimbangkan untuk berinvestasi dalam energi terbarukan seperti tenaga surya ataupun menggunakan jaringan listrik yang lebih dapat diandalkan, sehingga dampak-dampak tersebut dapat diminimalisir. Dengan memanfaatkan hal tersebut, kita juga dapat mengurangi ketergantungan dari penggunaan listrik konvensional yang semakin hari semakin terbatas. Kita membicarakan investasi infrastruktur, penting untuk kita melihat bukan hanya dampak pada jangka pendek, tetapi juga efek jangka panjang yang dirasakan oleh masyarakat kelurahan Muncul. Investasi yang tepat pada sektor kesehatan dan kelistrikan, misalnya dapat meningkatkan kualitas hidup warga secara signifikan. Jika fasilitas kesehatan ditingkatkan, bukan hanya pengobatan yang lebih cepat dan mudah dijangkau yang akan dirasakan, tetapi juga penurunan angka kematian akibat penyakit yang terlambat ditangani. Dengan meningkatnya kualitas layanan kesehatan, warga akan lebih sehat, produktif, dan berpartisipasi lebih aktif dalam perekonomian lokal. Begitu juga dengan penyediaan listrik yang stabil, akses yang lebih baik ke energi membuka peluang bagi bisnis baru dan meningkatkan daya saing pengusaha lokal. Hal ini tentu akan membawa dampak besar pada perekonomian kelurahan Muncul secara keseluruhan. Namun, untuk mencapai itu semua, kita perlu terus bekerja sama. Pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta harus bersatu padu dalam mewujudkan rencana pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan, yang tidak hanya mengutamakan keuntungan jangka pendek, tetapi juga berlanjutan bagi generasi mendatang. Sebagai penutup, kita semua sepakat bahwa investasi infrastruktur di Kelurahan Muncul bukan hanya sebuah kebutuhan, tetapi juga peluang besar untuk menciptakan perubahan positif bagi masyarakat. Dengan investasi yang tepat, kita bisa mengatasi tantangan yang ada dan membuka jalan bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, memperbaiki akses kesehatan, serta menciptakan lingkungan yang lebih nyaman dan stabil. Dan tentu saja untuk mewujudkan perubahan ini, kita memerlukan kerjasama antara semua pihak serta pemerintah yang merancang kebijakan yang mendukung dan mempercepat proses pembangunan, sektor swasta yang menyediakan sumber daya dan investasi, serta masyarakat yang aktif berpartisipasi dalam perencanaan, pengawasan, dan menjaga keberlanjutan proyek. Dengan begitu, kita bisa memastikan bahwa proyek infrastruktur ini benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi warga. Dengan meningkatkan fasilitas kesehatan dan memastikan perawatan yang lebih cepat serta efisien, tidak hanya kesehatan warga yang meningkat, tetapi juga produktivitas mereka. Ini akan mengurangkan beban biaya kesehatan dan meningkatkan daya saing ekonomi Kelurahan Muncul. Semua ini hanya bisa tercapai dengan perencanaan yang matang dan implementasi yang baik. Penting untuk diingat bahwa setiap langkah yang kita ambil sekarang akan berdampak jangka panjang ke depannya. Memperbaiki akses kesehatan, mengurangi biaya transportasi dan ketidakadilan pelayanan, serta memastikan layanan kesehatan yang lebih merata adalah investasi untuk masa depan kita semua yang akan memperkuat perekonomian dan kualitas hidup warga setempat. Begitu juga dengan sektor kelistrikan, meningkatkan kualitas pasokan listrik dan mengurangi gangguan dari pemadaman yang sering terjadi. Bukan hanya untuk memberikan kenyamanan, tetapi juga membuka peluang bagi pengusaha lokal dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih stabil. Listrik yang handal adalah dasar bagi kemajuan usaha kecil dan menengah yang akan menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan bagi masyarakat.
Kita juga harus memikirkan keberlanjutan dari proyek infrastruktur dengan memanfaatkan teknologi dan energi terbarukan. Dengan sistem yang lebih ramah lingkungan dan lebih tahan terhadap perubahan iklim, kita tidak hanya mengedepankan masa depan tetapi juga menjaga kelestarian lingkungan bagi generasi yang mendatang. Dengan menggunakan energi terbarukan, kita dapat mengurangi ketergantungan pada sumber daya alam konvensional yang semakin hari semakin terbatas. Semua ini tidak akan terwujud tanpa komitmen dan kerjasama kita. Mari kita bergandeng tangan masing-masing dengan peran penting untuk memastikan bahwa investasi infrastruktur ini tidak hanya menciptakan perubahan hari ini, tetapi juga masa depan yang lebih sejahtera dan berkelanjutan bagi Kelurahan Muncul. Dengan kerjasama yang solid, kita bisa menciptakan perubahan yang positif dan berkeberlanjutan untuk generasi mendatang. Kelurahan Muncul adalah gambaran sebuah wilayah yang memiliki potensi besar untuk berkembang. Meski banyak pencapaian yang diraih, masih ada berbagai tantangan yang perlu diatasi. Akses kesehatan yang belum merata, fasilitas publik yang terbatas, hingga kebutuhan energi yang lebih stabil adalah beberapa isu yang terus menjadi perhatian utama. Namun, pada setiap tantangan sebenarnya adalah peluang untuk tumbuh dan berkembang. Bayangkan sebuah kelurahan muncul di masa depan, di mana setiap warganya memiliki akses mudah ke fasilitas kesehatan yang memadai, listrik yang andal untuk mendukung aktivitas sehari-hari, serta infrastruktur yang memungkinkan perekonomian lokal berkembang pesat. Untuk mencapai itu, diperlukan komitmen bersama dari semua pihak. Pemerintah dengan kebijakan dan regulasi yang mendukung, sektor swasta dengan investasi dan inovasi, serta masyarakat yang aktif berpartisipasi dalam perencanaan, pengawasan, dan pemeliharaan. Dengan kerjasama ini, kita dapat menciptakan perubahan yang nyata dan berkelanjutan. Tidak ada perubahan besar yang terjadi tanpa langkah pertama. Kini saatnya bagi kita semua untuk mengambil langkah tersebut. Bukan hanya untuk hari ini, tetapi untuk masa depan yang lebih baik bagi seluruh warga Kelurahan Muncul ataupun masyarakat Indonesia lainnya. Mari kita bersama-sama membangun masa depan yang lebih baik. Kita sudah memiliki potensi besar dan dengan langkah-langkah yang tepat, kita akan mampu mengubah tantangan menjadi peluang. Investasi infrastruktur yang berkelanjutan akan membawa menuju kemajuan yang lebih sejahtera, lebih inklusif, dan lebih siap untuk menghadapi masa depan. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Mari kita semua wujudkan perubahan ini bersama-sama untuk masa depan yang lebih baik. Ini demi masa depan yang lebih baik. Sesuai dengan kebutuhan dan berkelanjutan. Tertinggal dan akan menghambat potensi besar yang dimiliki oleh daerah. Investasi yang tepat dan kecil. Terus. Belum dipencet enggak sih? Kalau misalkan saya bertanya ngerti saya. Belum dipencet lah. Aku belum foto kan tahu. Habis wawancara. Dadah.